Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama keluarga pada Minggu 31 Mei 2020. Bacaan yang kita ambil pada pagi hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Yang demikianlah firman Tuhan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Kita lanjutkan ayat yang ke-18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Tema pada saat ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Pada pagi hari ini kita ditemukan dengan sabda Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Bacaan semuanya diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Tapi kita merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita ambil di dalam ayat yang ke-17 dan 18 berkaitan Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas semua manusia. Yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah, siapakah Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus dikaruniakan kepada orang beriman? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana Roh Kudus memimpin orang beriman? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh yang bersemayam di dalam kehidupan orang percaya. Sedangkan dikatakan mengapa Roh Kudus dicurahkan pada orang-orang percaya, karena kita melihat kehidupan orang percaya. Peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus mati, dikuburkan, murid-murid itu gelisah, sedih, kecewa, putus asa. Jadi singkatnya dikatakan kurang percaya. Namun demikian, saudara-saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-murid itu menjadi percaya dan pulih imannya dan berani menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji tentang Roh Kudus yang tidak dicurahkan kepada orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini mengapa Roh Kudus dicurahkan pada orang beriman? Karena Roh Kudus mempunyai peran di dalam kehidupan orang beriman, yaitu menginsapkan, memulihkan kembali, menguatkan dan mendewasakan iman dari orang-orang beriman tersebut. Dan bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang-orang percaya supaya orang-orang percaya itu menjadi saksi-saksinya, menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Menjadi saksi Kristus tidak hanya menjadi pemberita firman Tuhan, tetapi juga bisa menjadi pelayan Tuhan dalam bentuk pemain musik, menjadi pelayan Tuhan di dalam ikut ambil bagian peran bakti sosial, peran menjadi pendua syafaat, peran di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu tanggung jawab orang beriman setelah mendapatkan urapan Roh Kudus di sini adalah orang-orang beriman itu harus berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, harus berani bersaksi tentang kebenaran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan orang-orang percaya tersebut. Sehingga dengan demikian firman Tuhan yang ada di dalam Kisah pasal 2 ayat 17, bahwa Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya kepada seluruh manusia,
itu dimaksudkan siapakah seluruh manusia, siapakah semua manusia itu. Semua manusia adalah orang beriman. Orang-orang beriman yang mau merenungkan firman Tuhan, yang mau membaca firman Tuhan, yang mau bersaksi tentang firman Tuhan, yang mau berdoa syafaat kepada orang-orang beriman, umat Tuhan dimanapun berada, dan yang mau menolong sesama manusia. Oleh karena itu pada hari ini mari kita menjadi saksi Kristus. Di mana kita berada, di situ Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus membimbing, dan Tuhan Yesus menguatkan kita di dalam memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Oleh karena itu saudara, marilah kita semangat di dalam memuliakan, meluhurkan nama Tuhan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan walaupun menghadapi banyak tantangan hidup sampai sekarang ini seperti virus corona 19. Oleh karena itu nggak usah jemu-jemu, nggak usah takut lagi, nggak usah sedih lagi, nggak usah gelisah lagi terhadap virus corona yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya dihadapi oleh seluruh orang di muka bumi ini. Oleh karena itu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu kepada Tuhan, supaya kita menjadi kuat dan kita bersaksi Injil Kristus dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.